Halo smart people and good people, selamat pagi saya ucapkan bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, bebas dari tekanan hutang, yang nagih, tanamannya bagus-bagus dan lain sebagainya. Semoga dalam keadaan sehat untuk senantiasa selalu beraktivitas apapun aktivitasnya itu. Ini adalah tindak lanjut video yang kemarin saya upload di budidaya kubis, yaitu tentang bagaimana strategi pergiliran pestisida, apa pestisida yang akan saya pakai ketika menemukan hama seperti dalam video saya sebelumnya. Jadi usahakan sebelum kita menyemprot tanaman yang akan kita semprot, kita tengoklah terlebih dahulu, kita awasi, kenali dan cermati untuk menentukan apa penyakit yang terdapat pada tanaman dan jenis pestisida apa yang akan kita gunakan pada tanaman tersebut untuk mengendalikan OPT-nya atau hama dan penyakitnya. Nah, seperti yang saya lakukan, saya sedang melakukan penyemprotan pestisida pada budidaya kubis. Nah, tentang apa pestisida yang saya pakai adalah sebagai berikut. Tuh, sedang dilakukan. Ini dia jenis semua pestisida yang saya pakai. Saya akan coba paparannya dari pertama sampai akhir. Kalau saya pribadi biasanya seperti ini. Nah, untuk penanggulangan penyakitnya yaitu fungisidanya, untuk fungisida kontak saya memakai golongan klorotanil. Merek dagangnya Bebas. Nah, ini untuk menanggulangi trotol, Phytophthora, bercak, bulu puyuh dan lain sebagainya. Tapi ini untuk fungisida kontaknya. Bahan aktifnya klorotanil. Tentang alasan mengapa saya lebih memilih klorotanil padahal sekarang sedang ada panas terik, tidak memilih mancozeb adalah salah satunya bisa mengurangi, mencegah dan mengobati untuk akar gada untuk bahan aktif klorotanil. Itu yang pertama. Masih di fungisida. Fungisida yang kedua saya memakai golongan sistemik dengan bahan aktif azoxystrobin dan difeconazole. Nih merek dagangnya Amistar Top. Kalau tadi kontaknya saya memakai klorotanil, merek dagangnya Prospero. Untuk alasan merek dagang bebas lah. Saya tidak fanatik dengan merek dagang, tapi perhatikan kualitas produk tersebut. Bagaimana cara kita mengenali kualitas pestisida yang baik dan benar? Tentu saja kita harus beli dahulu, coba dahulu, pakai dahulu, amati, cermati dan awasi. Hasilnya baru bisa ditentukan karena beda dengan elektronik ataupun lainnya lah. Nah, kembali ke pembahasan. Ini untuk sistemiknya saya memakai golongan azoxystrobin dan difeconazole. Tentang alasan kenapa saya memilih azoxystrobin dan difeconazole merek dagang ini, pertama, larutannya sudah SC, soluble liquid, yaitu larutan berbentuk susu. Jadi pas kita semprotkan pada tanaman itu aman, tidak ada luka bakar, semacam luka bakar lah, tidak ada bekas luka bakar. Nah, yang kedua, alasannya sama dengan si klorotanil tersebut. Untuk kandungan Amistar Top ini bisa mencegah, mengurangi dan mengobati untuk pencegahan akar gada pada budidaya kubis itu sendiri. Nah, seperti itu. Selain itu yang jadi pertimbangan,
dia mempunyai zat pengatur tumbuh atau semacam penyubur alami lah, PPC alami dari si dipekonazolnya ini. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Nah, jadi saya memakai dua cara kerja seperti biasa, yaitu kontak dan sistemik. Nah, ini kontaknya, ini sistemiknya. Nah, lanjut ke insektisidanya. Nah, ini adalah Spinetoram. Merek dagangnya Endur. Bahan aktifnya Spinetoram. Ini adalah kemasan terbaru dari si Endur tersebut. Merek dagangnya masih tetap Endur 120 SC. Hanya saja warna pada kemasan tersebut, kalau biasanya kita menemukan hijau, sekarang sudah ada coklat kemoka-mokaan. Nah, merek perusahaannya sudah ganti sekarang menjadi Corteva, menjadi perusahaan internasional. Kalau kemarin-kemarin perusahaan yang pegang Dow sekelas Diptan, terus lagi herbisida Gold dan lain sebagainya, semua sudah ganti menjadi Corteva. Nah, tentang alasan kenapa saya lebih memilih Spinetoram, pertama, sasaran dan cara kerjanya lebih luas dari bahan-bahan aktif lainnya. Jadi saya lebih memilih yang keras saja dulu. Alasan utamanya itu faktor cuaca yang sekarang ada panas terik. Itu mengakibatkan suhu cukup ideal untuk perkembangbiakan hama, terutama pada ulat, kutu-kutuan dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah 2 kali pemakaian si Spinetoram ini, saya biasanya akan merolling dengan golongan yang lebih rendah. Nah, seperti itu. Selain itu, seperti yang saya suka pada Amistar Top ini, dia larutannya sudah SC, Soluble Concentrate. Jadi larutannya sudah berwarna putih susu, jadi sangat aman untuk tanaman. Sangat mudah larut dalam air dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, ini kemasan endurnya, nah, semacam ini. Tuh, sudah berganti warna, tapi tetap di sininya hijau. Berarti ini aman untuk lingkungan, untuk pengguna dan lain sebagainya. Nah, untuk dosisnya sendiri semua pestisida nanti sambil ngadonan kita paparkan ulang. Nah, untuk perekatnya saya memakai perekat yang biasa, yang 20 ribuan lah, merek dagangnya bebas banyak. Tapi untuk menentukan kualitas baik dan buruknya itu harus dengan jam tayang atau jam kerja kita. Nah, untuk sedikit mengobati si klorotanil ini, karena sifatnya klorotanil itu bisa mengurangi kadar air pada tanaman yang kita budidayakan. Nah, saya mendampingnya dengan Enzilo, pupuk nutrisi organik dan hormon cair yang sudah saya review. Nah, ini. Nah, bahan aktifnya ada tuh. Itu bakteria. Nah, ini sangat bagus dan saya anjurkan apalagi pada musim kemarau seperti sekarang. Nah, seperti itu. Jadi alasan kenapa saya memilih pestisida semua ini tentunya mempunyai alasan dasar. Yang pertama, mengingat cuaca. Itu pertimbangan cuaca. Yang kedua, penyakit yang terdapat pada tanaman. Yang ketiga, sasaran si pestisida tersebut. Sekilas info, ini adalah pengobatan pertama pada budidaya kubis yang saya lakukan. Nah, sebenarnya sudah 1 kali dilakukan penyemprotan sekaligus pengecoran, yaitu menggunakan pupuk Enzilo. Kenapa? Alasannya jelas, belum saya beri pupuk NPK maupun pupuk kandang. Tuh, terlihat. Jadi saya melakukan inisiatif untuk melakukan penyemprotan dan pengecoran pada budidaya kubis oleh si pupuk nutrisi dan hormon cair Enzilo.
tersebut, sekaligus untuk menguji seberapa bagus si Angelou tersebut. Tapi alhamdulillah sejauh yang saya rasakan, nah hasilnya seperti itu. Inilah seperti itu nih, terlihat jelas. Tuh, ini baru 1 kali penyemprotan, itu pun tunggal hanya Angelou. Alhamdulillah daun tebal, warna pucuk, semua sehat. Dan berikut cara saya mengaplikasikan berikut dosis pestisida yang saya pakai pada budidaya kubis. Nah, untuk kontaknya siklorotanil saya memakai 1 sampai 2 sendok. Berarti kurang lebih berapa gram tuh? Pokoknya 1 sampai 2 sendok lah untuk pengisida kontaknya. Sekarang sistemiknya. Saya memakai 1 sendok makan. Itu lebih dari cukup. Untuk takarannya kurang lebih 10 mili per 1 tangki 17 liter atau 20 liter air. Nah, itu untuk fungisida sistemiknya. Lanjut ke insektisidanya, si Endure tadi saya juga memakai 1 sendok makan. Nah, kurang lebih sama 10 mili. Nah, itu yang saya katakan atau saya sebut SC, soluble concentrate. Jadi larutannya seperti susu putih kental. Nah, itu perkatnya. Saya juga memakai sedikit 1 sendok. Itu juga saya katakan lebih dari kata cukup. Lalu kita aduk sampai benar-benar merata. Nah, sekarang terakhir saya kasih si pupuk nutrisi dan hormon cair. Kita kocok dahulu. Nah, saya kasih 2 sampai 3 tutup. Itu juga lebih dari kata cukup. Nah, hasilnya seperti itu. Dan siap untuk kita semprotkan. Tuh, kita aduk. Nah, jadi kalau pemakaian klorotanil tadi dirasa kurang cocok, pendapat saya cocok karena terbantu oleh si pupuk nutrisi cair tadi atau hormon. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah semua selesai diadonkan, nah, kita diamkan selama 5 menit. Nah, langsung kita semprotkan. Atau bisa juga sambil berjalan dari tempat kita ngadon ke kebun, itu juga lebih dari kata cukup. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi relax, enjoy tentang apapun yang kita lakukan, budidaya apapun, tanaman apapun. Tuh, rencananya seperti yang saya katakan di video sebelumnya, saya akan memakai pupuk berjenis baterai. Lalu kita bersihkan dari gulma, kita tutup. Nah, kita tutup. Nah, kurang lebihnya itulah pestisida yang saya pakai setelah kemarin kita awasi, kenali dan cermati. Kita lihat hama yang terdapat, baik penyakit ataupun hama yang terdapat. Nah, pada budidaya kubis, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. Semoga selalu ada nilai dan hal positif yang selalu bisa dipetik dalam setiap video yang saya upload.